Jadi kakak harus tetap memilah hasil sawah anak yatim itu. Memilah mana harta waris anak yatim. Ada 3 orang kakaknya berjalan bagi Allah membuat gang sokoro. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'alihi summa ila hadrati Sultanil Auliya Syamsul Qadir Jalani radhiyallahu anhu wa jamil ulama wa syuhada was salihin min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan jami masyayikhina sidogiri wa usulihim wa furu'ihim wa jami muassih jamiah nahdlatul ulama wa jami ustadina wa abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jamahlina summa ila hadrati jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li jami' hajatina hajatid dunya wal akhirah, khususan li'izzi BMT UGT Nusantara. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Untuk sementara waktu pembacaan Kanzul Barokat kita pending dulu. Kita diskusi tentang yatim piatu. Kita tidak akan menjelaskan fadilahnya Asyura karena kita semua insya Allah sudah memahami. Kita isi saja tentang diskusi yatim piatu. Sebagai motivasi kita supaya kita makin cinta kepada yatim piatu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Al-ayah. Cara terjemah bebasnya, sira kepingin weruh sapa wong sing islami Islam KTP. Kalau pendusta agama terlalu lincip saya menafsirkan. Sapa wonge sing Islam KTP. Islam KTP itu maknanya ya pendusta ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang sing ndak ngreken arek yatim. Kalimat ndak ngreken iki luas pengertiannya, pendek tapi luas pengertiannya. Ada yang ndak ngreken niku dari sisi tidak mau menyantuni. Ada ndak ngreken niku dari sisi tidak mau peduli bagaimana pendidikan dia. Ada ndak ngreken niku tidak mau peduli bagaimana sehari-harinya dia. Banyak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari kita diskusikan. Definisi yatim sama-sama kita paham bahwa anak yang belum balik ditinggal bapak itu yatim. Ya. Tapi kalau ditinggal ibu, bapak ada, tidak kategori yatim. Anak yatim itu para bapak sekalian, andai kata dia disuruh milih, yatim, ini kamu ditinggal bapak, ditinggali bapak, ada warisan, ATM isinya 5 triliun.
mobilnya 10, mobil busnya 10, sedannya 10, Fortunernya 10, hotelnya 10, kamu anak tunggal, sawitnya 10 hektar, tambaknya 10 hektar, sawahnya 10 hektar, kudanya 10, sepeda pancalnya 10, varionya 10, NMAX-nya 10. Kamu pilih ini. Andai kamu disuruh milih yatim, milih harta warisan yang setumpuk ini apa milih ayah hidup lagi? Pasti yatim memilih ayah hidup lagi. Pasti itu. Maka dari itu kepedulian kita itu sebenarnya sekedar membantu kepanikan anak yatim itu, stresnya anak yatim karena tidak ada tempat mengadu yaitu ayah. Kita peduli kepada anak yatim itu bukan fardu kifayah menurut saya, tapi fardu ain. Fadzalikal ladzi. Fadzalikal ladzi itu kan person itu, personal orang. Jadi tidak ada cerita anak yatim sebenarnya loh ya. Disantuni seneng udah ana sak temene. Kok ana wong sing iso nguripno bapakku, aku luwih seneng. Pasti memilih bapak urip maneh. Jadi kita ini menyantuni anak yatim itu sebenarnya menindaklanjuti, mengamalkan perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kasih sayanglah kamu kepada anak yatim. Allah Ta'ala pernah berpesan kepada Nabi Daud. Daud, kun lil yatim kal abir rahim. Kon lek petu arek yatim Daud, rumoso koyok bapake dhewe sing welas asih nang anake. Tapi ojo ndelok babone. Ojo ngelirik babone ya. Jadilah kau Daud ketika bertemu anak yatim seperti ayahnya sendiri yang belas kasih kepada anaknya. Jadi kita ini kepada anak yatim jangan merasa dia orang lain. Tapi anggaplah dia anak sendiri. Ini artinya apa? Kita renunglah, mindani anakku sing dadi yatim. Itulah. Itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu juga ada perintah renungan. Mindani anakku sing dadi yatim atau mindani ponanku sing dadi yatim. Jadi sangat pantas Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Daud, kunil yatim kal abir rahim. Jadi belas kasihan kepada anak yatim itu bukan dimulai pada Kanjeng Nabi, tapi sejak dulu sebelum Nabi sudah ada perintah membelas kasih anak yatim. Buktinya Allah Ta'ala memerintah kepada Nabi Daud. Keterangan ini insya Allah ditambilu filinada. Lah, yang paling penting para bapak sekalian, ketika anak yatim itu ditinggali sebuah warisan oleh ayahnya, kira-kira yang bersikap yadu'ul yatim itu siapa? Ini yang harus kita selami lebih dalam. Kalau orang luar, keluarga luar, sulit mau yadu'ul yatim itu. Lek 10 Muharram, lek wong Jawa itu mesti nyeseno uang kepingin nyantuni. Tapi yang lebih sering yadu'u itu justru sebenarnya ada di lingkungan keluarganya sendiri. Contoh umpama, saya kakak tertua dari adik saya yang ngetim. Ketika ayah saya meninggal dunia, kadang harta itu tidak diwaris oleh kakaknya. Dikarapi terus. Rumosone kakak tak garap wong wis kumpul aku, mangan bendina apa jari aku. Sekolah apa jari aku. Bukan apa jari aku, wong buktinya sawahnya yatim digarap kok. Dia bikin rumahnya sendiri bukan untuk yatim. Itu sebenarnya Bapak sekalian yang harus kita beri pemahaman. Setiap panjenengan semua mengaji rutin di musola, mengaji rutin di masjid, beri pemahaman itu. Yadu'ul yatim itu dalam praktek. Sebenarnya siapa yang melakukan pertama kali? Samalah dengan nun sewu. Kasus-kasus terbunuhnya seseorang. Mesti polisi itu menyelidiki orang terdekat. Ada pacar, ada perempuan
gadis cantik terbunuh, mesti polisi golek sapa pacare. Sapa wong terdekat. Ada keluarga di dalam rumah mati, polisi pasti tanya siapa saja saudaranya, siapa saja lingkungan keluarganya. Begitu juga anak yatim. Anak yatim itu justru yang rawan ya itu lingkungan keluarganya sendiri. Terutama kakak ini. Jadi ketika yatim itu ada warisan, hartanya anak yatim tidak digubris warisannya, malah dikakai ambek masing tua digarapi wis. Mestinya begini Bapak sekalian. Diwaris andai berbentuk uang, ayah meninggalkan harta warisan 1 juta. Ada 2 bersaudara upamanya kakak dan adik sama laki-lakinya upama. Kan tinggal sigar semongko harta warisan ini. Kalau sawah ya sigar semongko. Kalau uang gampang, sigar semongkonya uang gampang. Yang sulit adalah berbentuk tanah pekarangan, tanah ladang atau tanah sawah. Gimana konsepnya supaya kakak ini tidak masuk dalam kategori yadu'ul yatim? Ya sawah ini kakak yang garap. Tapi sifatnya garap itu jangan sampai merugikan yatim. Apa? Sewa. Paling tidak, ya kan? Syukur-syukur kakak ini sekedar menggarapkan. Mestinya ini yang paling harus dilakukan. Engko nyewa nang arek yatim langalai pasar sing genah iku. Mestinya kalau di pasaran umum 1 hektar itu 1 tahun bisa 10 juta. Poleh adik dewe digawe pasang 4 juta. Itu juga kategori yadu'ul yatim. Gendungi adik dewe mesti ini. Cara umum harga sewa 1 tahun mestinya 10 juta. Dumene adik dewe apalagi yatim wis tak gawe 4 juta. Itu pun tidak dibayar. Ini yang harus kita pahami. Kita semua sebagai para asatid ketika panjenengan berbicara yatim di musola ketika pengajian rutin, berikan pemahaman ini. Jadi sawah ini harus diparuh oleh kakak, digarap, diparuh. Kalau dia tidak seperti itu ya disewa lah. Cuma nyewa ya ojo anjlok regoi. Ojo saenake dhewe, tetap harus harga wajar, harga pasar. Lah, ketika sawah ini upama diparuh oleh kakak, hasil paruannya itu berapa tiap panen, tabungkan. Potong biaya operasional, biaya membajak dan lain sebagainya, upama hasil bersihnya itu 2 juta, 2 juta ini tabungkan. Upama adik yang yatim itu ditinggal bapak semasa umur 5 tahun, maka praktis dia harus menabungkan uang hasil panen ini ya 10 tahun ke depan lah. Kalau anak laki-laki ya paling tidak 15 tahun ukuran. Tapi kalau anak perempuan ya wangkit haid. Lah, dari hasil panen yang ditabungkan ini, besok kalau sudah balik, caca ini yang namanya emas ini wajib memanggil adik yang yatim ini, "Dek, kamu sekarang sudah balik. Saya dan kamu ditinggal bapak ketika kamu umur 5 tahun. Harta warisan kamu, Dek, ada sawah 1 petak, sigar semongko sama saya, Dek. Uang dulu, Dek, 100 juta, 50 juta, 5 juta dengan saya, Dek. Uang tabungan hasil panen ini, Dek. Uang tabungan faroitan ini, Dek." Kalau tidak, positif yang namanya emas ini fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Positif. Yatim wis balik. Dana apa-apa. Sawah digarap pirang-pirang tahun. Ketika kakaknya ditanyain oleh leknya, oleh Pak D-nya, "Kon garap sawah adekmu iku endi oleh?" "Oh, apa, Lek?" "Loh, wong adik kumpul aku yo mangan be aku, masih mangan be aku. Kayane yatim dhewe sing digawe ingon." Mestinya tidak seperti itu, kakak. Jadi kakak harus tetap memilah hasil sawah anak yatim itu.
Memilah mana harta waris anak yatim. Kalau kakaknya itu cek medite, saingon-ingon anak yatim mesti masa ndak ono punjule blas. Masa ndak ono punjule blas. Wong anak yatim itu loh paling apik setengah piring. Gak kira nongkrong nang sego goreng, gak kira doyan kopi. Iya kan? Paling sing doyan kopi yo Mas. Gak kira tuku sepeda motor, wong arek sik cilik. Tidak bisa begitu seorang kakak. Jadi justru yang berperilaku yadu'ul yatim itu lingkungan keluarga sendiri. Ini sangat berbahaya dan ini panjenengan punya kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat. Harus ditabungkan. Kalau sudah balik, tunjukkan dek, iki tabungane garapan sawah. Iki tabungane faroitan dek. Wis saiki wis balik, tak tunjukkan sawah kamu sebelah sana. Tak tunjukkan sepeda kamu dulu ini, fotonya ini. Karena khawatir rusak, tak jual. Hasil jualannya ini dek. Kwitansi penjualan, tunjukkan. Garap sawah, tahun sekian baik, tahun sekian kurang baik, tahun sekian rusak dek. Harus ini Pak. Ini namanya manajemen yatim. Manajemen yatim. Harus ini. Kalau orang di luar rumah, tidak mungkinlah mau yadu'ul yatim itu. Kalau orang luar ya paling tidak ya peduli 10 Muharram, ngamplop. Tapi kalau di dalam rumah, ini yang pertama. Yang kedua, justru ibunya sendiri. Sebab kalimat fadzalikal ladzi yadu'ul yatim itu bisa saja diartikan kepada kakak, bisa saja diartikan kepada ibu, bisa saja diartikan kepada Pak D baliknya. Kalau Pak D ketika yatim itu seorang perempuan, Pak D ini itu padahal seorang wali loh ya. Ya konsekuensi seorang wali harus peduli apa ingone ponaanku, mangan apa ndak, sekolah apa ndak. Lah ini Pak D-nya ndak ngurus sama sekali. Bah sekolah, buandak, bah mangan, buandak, wis gak ngurus, wong aku dhewe ngojek melarat. Lu ndak bisa begitu, Pak. Karena ini sudah ada sambungan kewajiban secara langsung. Lah kalau ibu bagaimana? Contoh proses yadu'ul yatimnya. Contohnya begini, Pak. Ibunya masih muda. Si orsinil. Akhirnya ibunya dilamar orang. Loh, ketika ibunya yatim mau dilamar orang, cari wong Jawa, Riko seneng aku apa seneng yatimku? Iki rumus Jawa ini ya. Tapi ini sebuah etika ini. Ya, lek yatim lah ono urusane dhewe, Dik. Wong aku ya seneng Riko. Berarti calon suaminya ibunya ini tanda tanya besar. Jangan-jangan ketika dia mengawini saya, justru kepada anak saya, ya du'u. Betapa banyak sekarang cerita di medsos atau di televisi, ayah tiri memukuli. Ya kan? Anak tirinya dipukuli. Anak tiri baik anak tiri pegat atau anak tiri ditinggal mati. Lah kalau ibunya ini ndak mikir, iya wis, tak ngene aku stres bendino ndak duwe pendamping. Sing lanang wong Jogja umpama. Engko Dik sampean tak boyong nang Jogja. Anakku ya apa Mas? Anakmu ya sak ana urusane dhewe kene titip nang mbae. Akhirnya ibu ini mikir kesenangannya dirinya sendiri. Dia terhanyut mengikuti suaminya, lepas suatu saat mikir yatimku ya apa. Ketika ibu ini ikut suami lalu dirinya itu pelan-pelan lepas berpikir tentang anak yatimnya, itu ibu juga masuk kategori fadzalikal yadu'ul yatim. Nah, ibumu nang di Kirangan melo ayah. Ayah sopo? Ayah anyar. Wis pirang wulan Kirangan ini sudah 1 tahun ndak kesini-sini. Apa maneh calon suami ibu ini ya wong biasa-biasa, dudu wong tanggung jawab. Penggawe napa? Kuli bangunan upama ya. Kapan ate mikir yatim sing Dek Pasuruan? Ya aku Dek lek kon mikir yatim sira Dek.
Nggak kuat wong aku kuli bangunan. Akhirnya terjadilah yang namanya ibu ini lupa yatimnya. Sak suami barunya sama-sama lupa kepada yatim. Dipikir mbaknya sih sehat, bapak sopo cari mbah. Loh, pikiran model apa ini? Lah ini berbahaya para bapak sekalian. Lah, dalam perkembangan di masyarakat, peduli yatim ini sejatinya bagaimana? Berangkatnya dari siapa dulu? Harus dari lingkungan keluarganya. Saudaranya, ibunya, Pak D-nya, Pak L-nya, dan lain sebagainya. Kalau orang luar, ini sekedar membantu. Sekedar membantu. Kadang kita terenyuh ya, ketika viral anak kecil dicambui, ternyata yang nyambuk itu ayah tirinya. Kan sering viral itu ya. Ternyata yang nyambut ayah tirinya. Wadang disungsang begini. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ya apa ceritanya ini? Lah, dunia ini, kata Kanjeng Nabi, siapapun yang membuat anak yatim itu menangis, ya, nangisannya anak yatim itu mustajab. Allah Ta'ala itu langsung wis. Wong bukan yatim saja asalkan madlum mustajab, apalagi yatim. Lah sifat Kanjeng Nabi itu adalah sangat kasih sayang kepada anak yatim. Sehingga panjenengan mungkin sama-sama sudah paham dan tahu bagaimana kepada waktu hari raya, ya, Kanjeng Nabi melihat anak kecil sendirian, murung, susah, menunjukkan susahnya. Ketika dia melihat teman-teman yang lain bermain-main riang gembira, lalu Kanjeng Nabi mendekat, apakah kamu mau menjadi saudara anak saya? Mau. Apakah kamu mau menjadi keponakan saudara saya? Mau. Ternyata dialah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dibawa pulang. Yang ketiga, yang sangat rentan pula yadu'ul yatim, nun sewu, ngapunten ingkang agung, mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu mengeksploitasi anak yatim. Mana contohnya? Saya membuat sebuah yayasan panti asuhan. Saya masih belum murup kompor dan beras itu dorong bak dek judang. Saya kerjanya cuma ya kejar sambian, pas-pasan. Kalau saya mau mendirikan panti asuhan anak yatim, mestinya saya harus berpikir-pikir. Saya mampunya menampung anak yatim berapa? Gaji saya sebulan 15 juta, umpama Pak ya. Untuk anak yatim 3 juta ini cukup anak berapa? Saya sisihkan 3 juta tiap bulan. Untuk anak yatim berapa? Ya sudah, jok ditambahi mana? Luang saya tidak punya gaji, tidak punya apa, tidak kerja, tidak apa. Sawah saya pas-pasan, umpama ya. Buka usaha cuma peracangan dodol bensin. Buat panti asuhan. Oh, yatim dicari kemana-mana. Sampai ada 50 yatim, 100 yatim. Bantuan pada datang. Apa saya kuat kira-kira? Mudah-mudahan kuat. Kalau saya tidak kuat pada bantuan anak yatim itu, ngampong tak apa-apa. Loh, ngampong iki piro? Lek ngampung ala qadri ujratil misli, monggo. Seukuran dengan tenaga kuli. Karena saya merawat anak yatim ini ada 100 orang, sehingga saya tidak bisa bekerja keluar, saya ngambil ujrah. Sehari kalau kuli berapa? Kuli bangunan sehari 75. Ya sudah ambil 75. Wong tidak. Oleh bantuan 1 juta. Seseket pekan nak kah? Kayak melen mek. Obama ya. Atau bahkan untuk kawin lagi. Terus gimana ini? Jadi bukannya
Kecuali panti asuhan itu terstruktur organisasinya dengan baik, transparan, monggo. Ini ndak, ketuanya saya, sekretarisnya istri saya, bendaranya anak saya si bayi pisan dadi bendahara. Humasnya ponakan saya, umpamanya. Pencari donaturnya sepupu saya. Pokok lingkaran setan di situ ya. Laporan tidak ada wong sak lingkaran setan di situ. Oleh berapa nak bah donatur saya kasih nih oleh segamai juta. Oh iyalah. Legala lah 10 juta jangan kaki terus sepeda. Loh. Selama 15 juta karena selama juta lah kayak mulai beras lah. 10 juta karena engkau ya butuh wak sabar rosak. Terus gimana kita? Laporannya tidak jelas. Jadi yayasan ini kan organisasi. Laporannya harus jelas. Lah, ini juga banyak terjadi di mana-mana. Saya bukan mengkritik, cerita. Jadi proses yadu itu siapa saja? Ya orang paling dekat dengan siapa yang merawat anak yatim. Kakak boleh terjadi, ibu bisa saja terjadi, pemangku yayasan yatim piatu bisa saja terjadi. Lo 3 ini yang rawan. Kalau orang luar rawan mana wong dak melo popo. Kita ini sekedar bisanya membantu. Poin keempat, Bapak sekalian. Yang perlu kita pahami adalah bahwa ngerawat anak yatim itu ketika sudah mencapai balik, kalau dimintai laporan ketika dia mengajukan proposal, ya ojo ditulis yatim mana wong wis balik. Iya kan? Kan berjalan waktu ini. Engkau wis balik ditulis yatim, kok bertambah Pak anak-anak di rumah saya. Dulu asalnya 25, sekarang 70. Ada tidak 70 wis balik umur SMA ditulis yatim kabeh. Akhirnya terjadilah laporan fiktif. Lah ini namanya mengeksploitasi anak yatim. Kalau menurut pemahaman saya mengeksploitasi itu justru lebih dari sekedar yadu'u. Jadi mengeksploitasi itu yadu'unya murakkab. Ya. Ya si yadu'u ya si deng-gendeng ya, si gendungi, si macam-macam itu, murakkab itu. Ini banyak terjadi. Oleh karena itu, kalau memang mau membentuk yayasan yang transparan, yayasan yang jelas, laporannya jelas. Dengan konsep sidik, amanat, tabligh, fatona. Sidik, jujur. Bila yatim petok, lapor lagi petok. Lo siapa nak jual 10, setelok le balik Pak. Gitu loh. Lo gimana ini? Ya kalau kepingin yang 3 ini tetap di situ, rubah anggaran dasarnya. Yayasan yatim piatu dan duafa baru. Keng mau orang soki cek Pak butuh afa aki. Ya. Bapan ki beda, tok otak ki kuat. Wong bapaknya kalau nyambang naik mobil, dilepokno duafa. Terus ya apa ya? Ya sama dengan sekarang ini loh. Ya, usum uang corona. Kentole mapan mlebu nang corona kabeh. Ya ini ya perlu kita pahami. Yang terakhir Bapak sekalian, jalan keluar yang paling top menurut saya memang meningkatkan kinerja LAS. Kalau di kabupaten itu BAS, Badan Amil Zakat Kabupaten. Kalau di pusat Badan Amil Zakat Nasional. Betul sudah. Itu namanya terorganisir secara transparan. Tapi kalau sudah tidak ada laporan ini, rawan eksploitasi. Oleh karena itu, kalau membentuk yayasan perjangkap sekali seperti petunjuk Al-Quran. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Jadi, yayasan yatim piatu dan
du'afa. Itu betul itu. Pekena jak yatim piatu tok. Mudah-mudahan semuanya kita semua masuk kategori orang yang belas kasihan yatim. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan BMT-UGT ini mendapatkan barokah yatim piatu sehingga keinginan kita semua berserta anggota bisa tercapai. Bibarokatil Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakirna wa fakirlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakirna wa fakirlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.